Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka kita ketiga kali ini, pada mata kuliah tingkah laku ternak, kita akan berdiskusi atau banyak membicarakan terkait dengan postcopulatory behavior. Secara prinsip, postcopulatory behavior kita bedakan menjadi dua komponen besar, yaitu pada jantan dan betina. Sekali lagi, saya memberikan pengantar bahwa apa yang saya sajikan tidak murni pada komponen ternaknya saja. Saya berpikir bahwa komponen-komponen beberapa analogi pada hewan-hewan lain itu memudahkan kita untuk bisa memberikan gambaran-gambaran terdekat. Pada beberapa kajian kali ini saya akan menggunakan contoh, beberapa di antaranya adalah kucing misalnya. Kucing itu cukup memiliki kedekatan dengan kita, artinya di lingkungan kita biasanya juga ada, sehingga akan lebih mudah untuk kita analogikan beberapa tingkah lakunya. Di samping yang paling utama adalah tingkah laku postcopulatory behavior pada ternak terutamanya itu ya. Baik, mari kita masuk pada materi. Pada jantan, postcopulatory behavior biasanya terjadi pada dua komponen utama. Artinya terkait dengan dua komponen utama. Refractory period, refractoriness itu biasanya ditunjukkan dengan postcoital display. Jadi setelah ada koitus, biasanya cukup jarang di domestic animal, tetapi di wild animal banyak terjadi di hewan liar. Kemudian mungkin karena kondisi ini banyak terjadi karena keterbatasan tempat biasanya. Artinya misalnya pada sapi-sapi yang dikandangkan itu biasanya tidak mungkin untuk bisa melakukan kondisi ini, display. Artinya show off segala sesuatu terkait dengan pasca mating. Kenapa? Karena dengan keterbatasan biasanya mounting pada satu tempat, misalnya pada kandang jepit selesai, jadi tidak sempat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya. Nah, kemudian hampir semua hewan secara umum menunjukkan inaktivitas seksual setelah terjadinya kopulasi. Artinya dia ada mekanisme pause, diam gitu ya, diam sejenak. Pada domba misalnya atau kambing itu biasanya ada kecenderungan misalnya menjilat bagian penisnya setelah ejakulasi. Kemudian pada kucing ada rutinitas biasanya mencium pada bagian kopulasi, site kopulasi, jadi organ yang kopulasinya. Durasi kondisi off ini biasanya bervariasi, dimodifikasi oleh stimulasi lingkungan. Bisa 5 menit, bisa 1 jam, atau bisa lebih pendek atau bahkan lebih panjang. Nah, kondisi-kondisi tersebut biasanya berkurang dengan pergantian betina. Artinya begini, kalau ada betina-betina lain yang bisa menjadi stimulus, maka posisi ini akan menjadi lebih pendek atau jauh berkurang. Artinya kalau memang hanya tersedia satu betina, ya biasanya dia akan menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan itu. Namun kalau ada lebih dari satu, biasanya lebih pendek durasinya. Itu maksud saya. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan frekuensi kopulasi. Biasanya bervariasi antar spesies, antar breed, dan tergantung pada rasio jumlah jantan dan betina. Faktor klimat, kemudian termasuk periode istirahat, aktivitas seksual. Pada jumlah ejakulasi yang banyak, yang intens pada sapi misalnya, itu jumlahnya artinya lebih banyak dibanding pada babi atau kuda misalnya. Sapi itu atau misalnya banteng dan sebagainya bisa berpopulasi 80
kali dalam 24 jam. Itu titik maksimalnya, titik terbanyak yang pernah tercatat. Nah, namun pada beberapa spesies, misalnya pada kuda jantan, dia akan mengalami kelelahan setelah beberapa kali proses ejakulasi. Nah, sehingga karakter ini perlu kita pahami. Namun jumlah, frekuensi dan sebagainya kaitannya dengan pengembangbiakan artinya optimasi potensi reproduksi ini tetap harus kita atur dan kita maksimalkan. Kemampuan frekuensinya mungkin bisa sampai 80 kali, tetapi kualitas spermanya tidak akan sampai seperti itu. Nah, terus optimasi apa yang bisa kita lakukan pada ternak? Artinya begini, kalau jantan itu merupakan jantan yang dominan, memiliki kemampuan kopulasi sekian besar, sementara dengan kopulasi frekuensi yang tinggi akan menurunkan kualitas spermanya, artinya kita harus bisa mengatur, kita harus bisa memanage rasio yang tepat. Nah, jantan-jantan dominan biasanya tetap akan membatasi zona teritori jantan-jantan lain yang sebetulnya memiliki kualitas sperma yang baik, namun dia tidak memiliki kesempatan mengawini betina. Nah, artinya komponen ini butuh kita atur dengan tepat sehingga keberhasilan target pregnancy untuk ternak kita itu menjadi lebih maksimal. Itu yang menjadi catatan penting kaitannya dengan ternak. Kemudian post-copulatory behavior dengan betina. Pada betina biasanya ada reaksi seperti orgasme atau orgasm-like reaction. Biasanya pada sapi akan terjadi setelah proses kopulasi. Sapi betina biasanya akan arches itu berarti membentuk, artinya membentuk seperti panah, melengkung badannya pada bagian punggung dan mengangkat bagian ekornya. Kemudian mengeluarkan urin beberapa kali selama beberapa menit. Pada beberapa hewan lain seperti pada kucing betina biasanya atau pada queen biasanya setelah kucing jantan itu menarik penisnya, retract setelah ejakulasi dan karena adanya beberapa karakteristik tonjolan tertentu ini mengakibatkan rasa sakit. Nah, sehingga biasanya pada kucing terjadi dramatic cry atau mungkin raungan yang seperti marah gitu ya, karena memang mungkin mengalami kesakitan pada kucing betina. Biasanya diikuti dengan agresivitas terhadap jantan. Jadi post-copulatory-nya menjadi lebih unik pada kucing ini. Setelah kopulasi justru dia lebih agresif terhadap jantannya. In case of familiar male, jadi biasanya kalau jantannya itu dia kenal dengan baik, biasa kontak misalnya, berada dipelihara dalam satu rumah, artinya sudah cukup mengenal, biasanya dia akan menggulung-gulungkan badannya dan menjilati vulvanya. Artinya tergantung kondisi ini. Nah, faktor lingkungan ini memberikan pengaruh. Namun kalau kita lihat beberapa tingkah laku post-copulatory ini sebetulnya memiliki beberapa tujuan. Bagaimana pada diskusi atau tatap muka sebelumnya, biasanya ada komponen-komponen tertentu untuk menjamin optimasi sampainya sperma yang telah diejakulasikan menuju pada ovum, misalnya begitu. Atau kemudian dia bisa memiliki peran lain, nanti mungkin akan kita kaji pada bagian unggas, untuk membatasi aktivitas jantan lain, sehingga dia bisa melaksanakan seleksi. Artinya ketika jantan dominan selesai melakukan kopulasi dan mengejakulasikan spermanya, kemudian dia memberikan masa pause, sehingga tidak ada intervensi jantan lain, karena dia berada pada posisi misalnya pada kucing dramatic cry, sehingga secara alami ini membatasi.
bahwa the strongest, the fittest itu yang akan menjadi mekanisme seleksi. Jadi bukan hanya bagaimana jantan membatasi teritori saja, namun betina juga memiliki mekanisme tertentu untuk melaksanakan seleksi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan pada unggas atau pada burung? Biasanya karakteristik ayam jantan misalnya berkopulasi, dia tidak membedakan. Dia tidak memperdulikan hubungan yang ada. Artinya, mana yang dekat, mana yang siap, dia akan terus mengejar itu untuk bisa berkopulasi. Nah, artinya jantan tidak begitu selektif terhadap komponen inbreeding, baik sebelum maupun setelah kopulasi. Nah, namun kondisi ini justru terjadi pada mekanisme seleksi ayam betina, gitu ya. The occurrence of also postcopulatory inbreeding avoidance. Jadi biasanya ayam betina akan melakukan avoidance atau menghindari ayam jantan pasca kopulasi. Jadi resistant in copulation is circumvented and males are able to constrain female precopulatory mate choice. Artinya pada satu kondisi biasanya ada mekanisme avoidance dari ayam betina terhadap ayam jantan. Nanti kita bisa melihat. Jadi tidak langsung dia ketika ada satu jantan, kemudian nanti akan ada jantan yang lain, dia akan melakukan kopulasi, gitu ya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme seleksi semu. Jadi bisa memungkinkan ayam betina untuk mengcounteract, jadi mengcounter paksaan dari ayam jantan dan bisa mereduksi resiko inbreeding. Nah, sebagai tambahannya biasanya sperma ayam jantan itu dapat disimpan menjadi lebih lama pada saluran reproduksi betina, tergantung pada influence baik diantaranya mekanisme behavior yang dilakukan oleh ayam betina, kan itu ya. Nah, intinya ini menjadi komponen yang bisa membantu mereduksi inbreeding. Jadi secara alami inbreeding itu memang di-prevent baik pada unggas maupun beberapa hewan lainnya. Hanya memang faktor keterbatasan ketika manusia itu mencoba untuk memelihara pada lingkungan terbatas, captivity, normal behavior ini tidak bisa diatur sehingga manusia yang justru memegang peran penting bagaimana dia mengatur inbreeding mekanisme itu menjadi rendah, antara lain dengan bentuk pencatatan, dengan bentuk pemisahan jantan betina yang seinduk dan sebagainya. Kita harus melakukan mekanisme itu. Namun secara alami sebetulnya itu bisa diatur. Itu artinya mereka melakukan adjustment, gitu ya. Pada unggas secara umum biasanya setelah sukses berpopulasi sekitar 2 minggu potential competition artinya yang terjadi pada sperma kaitannya dengan durasi kemampuan sperma untuk bisa bertahan sekitar 2 minggu itu biasanya bisa mempengaruhi faktor paternity, artinya faktor keturunan. Namun demikian biasanya karakteristik hidup ayam yang biasanya dia akan mengikuti satu pejantan dominan ini akan membantu karakteristik paternity dijamin bahwa dia yang paling unggul itu yang menjadi induk jantan pejantan yang dominan yang memberikan kontribusi sperma terbesar pada betina itu. Karena biasanya pejantan lain tidak akan bisa mendekati kumpulan itu yang berada di dalam teritori jantan yang sedang dominan. Terkecuali kalau memang ini tadi kembali ketika ada keterbatasan lahan, misalnya jumlah seks rasio tidak tepat, maka peran kita dalam mengetahui karakteristik dasar pengetahuan misalnya kaitannya dengan pola perkawinan atau sexual behavior ini menjadi penting terutama pada misalnya unggas untuk artinya diterjemahkan secara manajemen. Satu, misalnya kita butuh mengatur rasio jantan dan betina. Yang kedua,
kita harus bisa melihat dan memilah jantan-jantan dominan itu kalau tidak memiliki potensi, misalnya kemampuan mating yang maksimal, kualitas sperma yang maksimal, maka rate untuk hatchability-nya atau rate untuk bisa menetasnya jadi rendah karena kaitannya dengan peran optimasi fertilitas. Saya rasa itu. Nah, mari kita lihat. Nah, lihat pasca kopulasi ini ada beberapa mekanisme. Nah, ini pergerakan yang dilakukan betina itu membantu memaksimalkan deposisi atau peletakan posisi sperma pada saluran reproduksi betina. Biasanya dilanjutkan dengan avoidance. Dia tidak akan mau lagi langsung dikawini oleh pejantan. Jadi artinya ketika didekati lagi untuk dikawini lagi, dia akan lari. Nah, itu yang disebut dengan mekanisme avoidance. Nah, itu menjamin beberapa komponen-komponen ini bisa menjamin minimal terjadinya, menekan terjadinya inbreeding. Nah, berikut ini ada beberapa contoh abnormal sexual behavior yang biasa juga perlu menjadikan perhatian bagi kita untuk memaksimalkan mekanisme reproduksi ternak. Nah, homosexuality secara prinsip juga terjadi pada hewan. Hypo dan hypersexuality demikian juga terjadi. Atau inability to copulate, untuk tidak bisa melakukan kopulasi, bisa jadi karena faktor impotensi atau kegagalan intromisi. Atau Buller-Steele syndrome. Ini biasanya terjadi pada ternak-ternak yang cenderung sehat. Namun ini berdampak pada economical problem karena biasanya ini mengakibatkan ketertarikan pada penmate yang akhirnya diikuti oleh, misalnya ada satu betina dikawini satu jantan dan diikuti pejantan-pejantan lain gitu. Nah, biasanya tidak terkait dengan faktor ranking, artinya mana yang berkuasa atau tidak. Namun karena faktor kebosanan. Biasanya kondisi-kondisi ini biasa terjadi pada ternak-ternak yang sedang mengalami luka atau penyakit. Nah, ini kondisi-kondisi ini menjadi tidak ideal gitu. Sekitar 2% dari steer pada feedlot biasanya mengalami ini, dan yang terjadi biasanya akan lebih baik di culling. Autoerotic behavior artinya berarti dia lebih menyukai artinya aktivitas seksual dengan sendirinya. Kemudian atau false ejaculation, ini juga bermasalah. Outside ejaculation, ejakulasi pada komponen di luar. Nah, artinya komponen-komponen ini mengakibatkan tidak maksimalnya mekanisme reproduksi. Gitu ya. Kalau tidak maksimal reproduksi, maka ada secara teknis yang harus kita laksanakan. Ya berarti harus dihilangkan gitu. Seperti Buller-Steele syndrome, biasanya dia akan diikuti. Nah, biasanya membentuk karakteristik pola tingkah laku dari 1-2 yang tidak normal jadi diikuti yang lainnya. Nah, ini biasanya mengakibatkan masalah. Artinya keberhasilan reproduksinya menjadi turun, gitu ya. Typical behavior seperti homosexuality atau hypersexuality, masturbatory, tadi yang mungkin autoerotic behavior itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik, faktor imbalance endokrin misalnya, kelenjar endokrin, atau faktor manajemen, permasalahan manajemen. Nah, pada banyak kasus bisa di-reverse, artinya disembuhkan lagi. Nah, namun secara umum dengan lifespan pada keterbatasan biasanya ini banyak terjadi pada komponen range. Namun pada komponen-komponen pengandangan yang sistemnya ketat biasanya cenderung tidak banyak terpantau. Nah, kemudian artinya berarti kondisi-kondisi ini kaitannya dengan poin yang tadi saya sampaikan, typical sexual behavior itu bisa kita atasi dengan perbaikan satu, seleksi mutu genetik. Yang kedua, kita harus bisa mengantisipasi ketidakseimbangan endokrin atau manajemen
problem. Faktor-faktor stresor yang tinggi, entah faktor lingkungan, klimat, kandang, dan sebagainya, itu biasanya bisa mengakibatkan permasalahan tersebut. Maka kita mencoba menerjemahkan itu dengan bentuk perbaikan manajemen. Ini yang harus kita kaitkan dengan pengetahuan dasar kita terkait dengan sexual behavior. Nah, kemudian misalnya masturbasi pada sapi jantan biasanya biasa terjadi pada sapi-sapi jantan yang mendapatkan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Nah, artinya kalau kita memberikan high protein diet, kalau over misalnya, berarti ini sebetulnya dari sisi ekonomi juga sudah ada inefisiensi ekonomi. Artinya kita harus bisa mengatur manajemen nutrien yang tepat baik dari sisi ekonomi dan pastinya akan memberikan dampak juga terhadap sexual behavior-nya, artinya perbaikan sexual behavior-nya. Nah, kemudian ada juga misalnya modifikasi yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk proses kastrasi atau implan endokrin. Ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi dan memudahkan mekanisme handling. Biasanya juga bisa memodifikasi beberapa komponen-komponen yang terkait dengan sexual behavior ini. Nah, pada jantan, itu tadi, berikutnya adalah pada betina, biasanya ada komponen-komponen abnormal sexual behavior terkait dengan silent heat. Silent heat ini membuat kita repot karena tidak terdeteksi kapan dia birahi. Pada saat dia birahi, ini berapa komponen ini ketika dia tidak terdeteksi, artinya ketika terjadi pelepasan ovum, maka bisa jadi dengan sistem perkawinan yang terjadi saat ini, itu tidak akan sukses matingnya. Artinya inseminasi buatan yang dilaksanakan misalnya tidak sukses. Kemudian ada nymphomania. Pada sapi, biasanya sapi betina bertingkah laku seperti sapi jantan, mounting, mau menaiki, tapi tidak mau dinaiki. Nah, ini biasanya juga bisa faktor turunan atau biasa banyak terjadi pada sapi-sapi dengan tingkat produksi yang tinggi. Biasanya bisa jadi terkait dengan kista pada folikel. Nah, artinya kita harus bisa lebih selektif dengan karakteristik sapi-sapi tersebut karena pastinya tingkat produktivitasnya menjadi lebih rendah kan gitu. Nah, kemudian ada postpartum anestrus, biasanya bisa terjadi berkepanjangan atau mounting human. Nah, ini yang kadang-kadang unik kan gitu. Atau delayed puberty. Kalau delayed puberty berarti semakin mundur masa pubertas, berarti mundur kesempatan dia untuk menghasilkan anak selama proses masa hidupnya. Atau pada beberapa komponen tertentu, hewan tertentu terjadi misalnya postcoital dramatic behavior pada anjing dan kucing gitu ya. Nah, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan pada tatap muka kali ini. Saya akan membuka diskusi lebih lanjut pada tatap muka perkuliahan ini, pada sesi diskusi. Silahkan dicatat sekiranya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nah, untuk wrap up, untuk menutup bahwa secara prinsip tingkah laku reproduksi, sexual behavior, kaitannya dengan sexual behavior itu terkait dengan 3 komponen dasar. Pre, saat kopulasi, dan post kopulasi, yang masing-masing pada jenis spesies, breed, dan sebagainya itu berbeda. Demikian pula kita harus bisa mengenali karakteristik-karakteristik tingkah laku tersebut, baik pada individu jantan maupun individu betina. Nah, pengenalan tersebut memiliki dimensi potensi perbaikan untuk menghasilkan kapasitas produksi, terutama reproduksi, yang memiliki target berupa misalnya menghasilkan telur tetas atau telur yang fertil, atau kalau berarti pregnancy. Nah, sehingga selanjutnya bisa dihasilkan atau
ada perkembangan embrio dan menjadi individu-individu baru yang lebih sempurna. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tidak tepat, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.